Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan sifat irodat, halaman 42. Kemarin kita sedang membahas sifat irodat, sifat yang wajib adanya di Allah. Irodat itu apa artinya kemarin? Berkehendak atau punya keinginan gitu ya. Allah wajib berkehendak, Allah wajib punya keinginan gitu ya. Kalau kita punya keinginan apa enggak? Banyak ya. Banyak. Kemarin keinginan kita disebutnya apa? Keinginan, kita punya keinginan, itu disebutnya apa? Hawa nafsu ya. Jadi manusia itu punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan. Pengen makan, pengen tidur, pengen baju baru, pengen HP, itu pengen itu disebutnya hawa nafsu. Pengen ngaji, pengen tahajud, nah itu juga hawa nafsu semuanya ya. Keinginan namanya ya. Dan hawa nafsu itu kemarin salah satu dari unsur manusia yang 5 kemarin itu ya. Jadi hawa nafsu itu salah satu dari unsur manusia yang 5. Manusia itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama apa? Jasad. Kedua nafsu. Ketiga akal. Keempat hati. Kelima ruh. Kelima-limanya ini punya kebutuhan masing-masing dan harus dipenuhi kebutuhannya, karena kalau tidak dipenuhi jadi bahaya. Apapun kalau kebutuhannya tidak terpenuhi mah jadi bahaya. Beda-beda kebutuhannya ya. Pertama jasad, kebutuhannya apa? Kemarin apa kebutuhan jasad? Ya, itu makan minum rincian ya. Tapi secara khusus gitu ya. Kebutuhan jasad itu apa? Harus tercukupi, harus cukup. Ya. Jangan sampai lupa ini ya, karena ini kalau nggak dipenuhi nanti jasadnya jadi sakit ya, jadi bahaya ya. Jadi kebutuhan jasad itu harus cukup. Harus apa? Cukup. Cukup itu apa? Pas itu apa? Enggak kurang, enggak. Nah itu ya. Jadi kalau jasad pengen makan, maka makannya enggak boleh kurang, enggak boleh. Kalau pengen tidur, tidurnya enggak boleh kurang, enggak boleh lebih. Nah gitu ya. Jadi harus cukup ya, harus cukup jasad itu. Kalau kekurang bahaya, lebih juga bahaya. Kurang makan bahaya, kelebihan makan juga sama. Kurang tidur bahaya, kebanyakan tidur juga bahaya. Jadi harus cukup, jangan kurang, jangan lebih. Itu kebutuhan jasad atau jasmani. Kedua, nafsu. Kebutuhannya apa kemarin? Terkendali. Jadi nafsu itu harus dikendalikan. Karena kalau nafsu tidak dikendalikan bahaya. Bahaya. Enggak punya nafsu juga bahaya. Tapi nafsu tidak dikendalikan juga lebih bahaya. Banyak orang hancur gara-gara tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya. Makan duren itu enak kalau cuman 1-2 pongge. Tapi kalau sampai 10 pala mah ya bisa darah tinggi ya. Makan sate kambing itu sehat kalau setusuk 2 tusuk. Tapi kalau tiap malam naik darah kita ya. Panas jadinya ya. Jadi apapun harus dikendalikan keinginan kita. Healing, refreshing, jalan ke puncak, main, ngadem, sehat, bagus, enak. Tapi kalau tiap minggu jalan-jalan mah ya
boncos. Habis duit ya. Jadi enaknya jalan-jalan mah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali lebaran gitu. Tahu setahun 2 kali ya. Jadi apa-apa kalau tidak dikendalikan mah jadi bahaya ya. Ketiga, akal. Akal apa kebutuhannya? Harus luas, nggak boleh dibatasi. Karena akal kita ini Allah berikan tanpa batas. Caranya bagaimana? Dengan 2. Satu dengan tafakur, yang kedua akal kita pakai mikir hal-hal yang positif. Kayak ngaji begini nih. Ini teh kan akal kita jadi mikir kalau ngaji begini nih. Ini seneng akal dipakai mikir begini nih. Kalau akal nggak pernah dipakai, waduh, sakit nanti akalnya. Atau dipakai tafakur. Tafakur itu merenung. Apa yang harus kita renungi? Semua ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Renungilah semua makhluk Allah, jangan pernah kau merenungi zat Allah. Jadi kalau mau ditafakurin mah makhluk Allah. Laut, gunung, binatang, semua dah renungi, itu semua ciptaan Allah. Renungi sama kita, biar keimanan kita jadi naik, biar kita yakin akan kekuasaan Allah atau yang ada di dalam diri kita. Jantung, mata, telinga, hidung, gigi, halis, semua kita renungi. Jadi kalau lagi ngaca cuman jangan dandannya doang gitu, kalau lagi ngaca kita gitu ya. Jangan cuman make bedaknya doang diperhatiin, ini alis sudah lempeng apa belum, jangan gitu doang ya. Tapi sambil ditafakuri, direnungi. Ya Allah, ini bulu alis. Padahal mah sama-sama rambut, kayak rambut kepala, tapi alis mah manjanginnya teh lama. Kadang mah kagak manjang-manjangin alis mah ya. Padahal mah sama-sama rambut, sama-sama ada di area kepala, tapi kok tumbuhnya beda. Kalau alis kayak rambut, repot banget kita ya, nyukur lagi ya. Gigi sama kuku sama nggak bahannya? Gigi sama kuku, gigi sama kuku bahannya sama nggak? Sama, sama-sama tulang. Ini gigi tulang, ini kuku juga tulang. Tapi bedanya kuku mah manjangin, gigi mah enggak ya. Padahal sama-sama tulang, sama bahannya. Itu bahan renungan. Ya Allah, luar biasa Allah menciptakan gitu ya, luar biasa. Buat bahan renungan. Kuping, ini kuping nih, bahannya dari apa ini kuping kita ini ya? Ini kagak lembek, kagak keras maksudnya ya. Kalau misalnya kuping kita keras, bisa dibayangin kalau tidur miring, keganjal sama kuping, gak enak ya. Apalagi kalau tidurnya nggak pakai bantal di keramik, nggak enak ya, keganjal kalau keras. Tapi kan dia fleksibel, begitu tidur di keramik nilep ya, ini kuping kita nih. Tapi nggak lembek banget kayak jamur kuping, enggak kan ya. Kalau lembek kayak jamur kuping, kalau lagi naik motor kekencengan, ngerebek ini bisa-bisa ya. Gak enak amat yang ngerebek ini ya, kayak plastik jadinya. Tapi pas sama Allah diciptakan. Nah ini bahan renungan, bahan tafakuran ya, atas kekuasaan ciptaan-ciptaan Tuhan gitu ya. Nah itu akal kita resep dipakai begitu tuh ya. Terus lagi mentafakuri alam barzah, mentafakuri alam mahsyar, mentafakuri sirotol mustaqim, semua kita tafakuri. Mau tidur atau lagi menyendiri ditafakuri. Untuk meningkatkan keyakinan terhadap Allah, juga meningkatkan ibadah pastinya ya. Sekarang kita di dunia rame-rame, mati lampu masih bisa nyari lilin, mati lampu bisa ngidupin flash lampu HP. Nanti di kuburan saya sendirian, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa, siapa yang bisa menyinari? Terus ditafakuri sama kita ya. Karena informasi itu kan wajib kita yakini, ada alam barzah kan ya. Di Quran, di hadis sudah dijelaskan. Sirotol mustaqim, bawahnya neraka, ujungnya surga, belah sininya adalah mauqif alam mahsyar.
Kalau saya nanti ngejembat melintas selamat, kalau enggak ditapakuri terus sama kita. Akal kita seneng. Bahkan dalam hadis dikatakan tapakkaru sa'atan khairu min sitina alfa min ibadati sitina. Tapakur sebentar lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Saking penting-pentingnya kita tapakur, merenung. Makan pisang jangan dimakan doang, kita tapakuri. Allah nyiptain pisang luar biasa, empuknya pas, warna kuningnya pas, manisnya pas. Kita mah bikin bolu kadang kemanisan, kadang kurang manis. Tapi ketika kita makan pisang, dari dulu sampai sekarang ya, nggak pernah ada ceritanya pisang kemanisan misalnya gitu ya, atau kurang manis, nggak ada ya. Pas semua, ciptaan Allah direnungi. Ngelihat semut bukan digebah-gebahin, dimatiin doang. Kalau ngelihat semut ya ditapakuri. Ya Allah luar biasa nyiptain semut. Kira-kira semut ada matanya apa enggak? Segede apa itu matanya semut ya? Ada lidahnya enggak? Ada. Ada jantungnya, ada ususnya, ada hatinya, ada pantatnya, ada kelaminnya, ada. Ya Allah luar biasa ya, nyiptain makhluk kecil banget ya. Belum lagi bakteri, belum lagi kuman. Itu ya. Semua jadikan bahan renungan. Ada gempa, ada longsor, itu semua ciptaan Allah. Kita renungi. Itu akal resep dipakai begitu. Jadi akal kita jadi sehat kalau dipakai begitu. Yang keempat apa? Hati. Apa kebutuhan hati? Bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit dan kotoran hati. Itu kebutuhan hati, kudu dibersihin. Penyakit hati kayak apa? Iri, dengki, tinggi hati, takabur, sombong, ria, ujub, emosian. Banyak deh ya penyakit hati ya. Nggak nerima takdir, penyakit hati itu ya. Itu dibersihin tuh sama kita. Bahkan kata Nabi, iza solahat solahal jasadu kullu wa ija fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau itu sehat maka badan semua sehat. Kalau itu sakit maka semua jadi sakit. Apa itu? Qalbu itu adalah hati. Sehat dan sakitnya jasmani tergantung hati. Jadi prioritas bagi kita sebetulnya harus lebih mementingkan kebersihan dan kesehatan rohani hati dibanding dengan kesehatan jasmani. Karena sehat jasmani tidak menjamin hati jadi sehat, tapi kalau sehat hati sudah menjadi jaminan jasmaninya pasti sehat. Hilangin gedeg, hilangin emosi, hilangin kesel, hilangin takabur, hilangin sirik, iri, dengki, hilangin. Kalau kita pengen sehat, hilangin bingung, hilangin kesusah, semua itu. Dan ini penyakit kita semua gitu ya. Penyakit kita setiap saat. Makanya wajar ya, badan kita sakit mulu ya. Karena itu hatinya kita belum bisa ngejaga, belum bisa menyehatkan hatinya, belum bisa ngebersihin hatinya. Maka wajar jasmaninya jadi sakit mulu ya. Ini PR buat kita, dan ini seberat-beratnya PR pastinya. Pengen bisa hati teh lapang, pengen bisa hati teh tenang, pengen bisa ngemaafin. Nah ini kan, aduh, kita kadang kalau kesal sama orang kan ada perpanjangan waktu. Kalau kita mah ya, nggak cukup seminggu, tambahin lagi sebulan. Kalau bisa sampai lebaran besok pokoknya mah ya. Gua sama najis ketemu sama dia. Mendingan berhenti ngaji gua ke Al-Huda daripada ketemu sama dia kan. Ya Allah, diperpanjang kita mah ya. Padahal itu teh penyakit ya, dirawatin aja di hati kita ya. Ya Allah. Makanya udah jadi sakit lagi badannya, sakit lagi ya.
Gara-gara itu tuh miara mulu penyakit hati ya. PR kita itu ya, karena itu kebutuhan hati, kudu bersih hati kita ya. Yang kelima, ruh. Apa kebutuhan ruh? Harus dekat kebutuhannya, nggak boleh jauh. Dekatnya kepada siapa? Allah. Kenapa harus dekat dengan Allah? Karena ruh adalah bagian dari Allah. Ulir ruh min amri Rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu adalah urusanku dan bagian dariku, kata Allah. Satu-satunya unsur manusia yang langsung bagian dari Allah, ruh doang. Jasad bukan, akal bukan, hati bukan, apalagi nafsu bukan. Tapi kalau ruh itu mah bagian dari Allah. Makanya ketika orang meninggal, ruhnya dicabut, kita bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh milik Allah kembali kepada Allah. Ketika ruh dijauhkan dari Allah, wah nangis ruh kita. Gak mau, dia pengennya terdekat mulu sama sumbernya. Sumbernya Allah. Dengan apa mendekatkan ruh kepada Allah? Ibadah pastinya. Zikir, mengingat Allah. Itu ruh kita senang diajak begitu. Kayak begini nih ngaji. Kan paling enggak dengan ngaji mah kita jadi ingat Allah lagi kan begitu ya. Ini teh ruh kita teh seneng banget diajak begini nih, seneng. Walaupun ada yang kagak seneng ya, diajak ngaji ada yang kagak seneng. Siapa yang kagak seneng? Dari badan kita. Nafsu. Nafsu mah enggak resep diajak begini dia mah. Kalau ruh seneng banget. Tapi kalau nafsu mah aduh. Lama. Pegel, ngantuk, buruan doa, Ustadz. Itu nafsu ya. Tapi kalau ruh mah ya Allah seneng banget. Ruh bahkan nangis kalau malam Jumat waktu ngaji kagak ngaji, ngejerit itu ruh. Cuman kagak kedengeran doang ya. Malam Jumat kagak ngaji, padahal mah kagak sakit, kagak ada urusan, kagak diam aja di rumah, ruh kita menjerit-jerit. Atau abis sholat kagak wiridan, itu ruh kita menjerit itu. Allahumma lantas jalan lemparmu kena, itu udah. Ruh kita pengennya wiridan, pengennya zikiran. Begitu nggak dikasih, ya itu ruh kita berontak. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami 5 unsur ini dan kita penuhi semua kebutuhannya, fitrah sejatinya manusia dirasakan oleh kita. Nanti ada ketenangan. Kalau udah ada tenang, ada kebahagiaan. Dan semua itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa dibahasakan. Kalau kelima kebutuhan tadi kita penuhi, datang sendiri ke hati itu, kepikiran tuh tenang, bahagia. Dan itu nggak bisa diukur. Punya duit nggak punya duit, sehat sakit, anak bader nurut, ini nggak bisa diukur sama gituan. Walaupun masalah banyak, tapi kalau udah dikasih tenang sama Allah, tenang aja gitu, tenang. Kadang mah duit banyak, anak gue kagak bader padahal, tapi kalau lagi mumet mah mumet aja. Itu jangan-jangan ada kebutuhan diri kita yang tak terpenuhi mungkin begitu ya. Jadi nggak bisa ditopang oleh materi, oleh keluarga, enggak gitu ya. Memang itu mah diri kita yang harus memenuhi kebutuhannya. Kita lanjutkan. Irodat adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Wajib Allah mempunyai kehendak, keinginan. Penjelasan nomor 1, menurut akal dimengerti kalau Allah berkehendak, Allah merencanakan makhluk untuk diadakan, untuk dihilangkan. Merencanakan seseorang untuk menjadi kaya, fakir, pintar, bodoh, tinggi, pendek, hitam, putih, dan lain. Itu semua kehendak Allah. Ini jadikan keyakinan ya ibu-ibu. Kita lahir miskin, kita lahir kaya, itu bukan keinginan kita ya. Kita jadi orang pintar, kita jadi orang bodoh, itu bukan keinginan kita. Laki kita yang sekarang itu bukan keinginan kita. Anak-anak kita yang sekarang itu jumlahnya sekian, karakter itu juga bukan keinginan kita. Semua atas kehendak irodat Allah. Kita punya keinginan, tapi Allah yang hak mutlak punya keinginan. Ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, ibu-ibu juga semua punya keinginan, tapi ingat di atas keinginan kita semua, wallahu fa'alul lima yurid. Allah yang punya keinginan dan hanya keinginan Allah yang bisa terrealisasi. Kita mah kadang pengen tinggal pengen, kadang nggak terwujud keinginan kita mah ya.
rencana tinggal rencana, sampai udah setahun ngerencanain kita mah ya. Kadang 6 bulan udah musyawarah lagi, udah meeting lagi, udah zoom lagi. Gagal mah gagal aja. Karena kadang keinginan kita nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, dan kita nggak bisa maksa keinginan Tuhan biar sama dengan keinginan kita, nggak bisa. Ini ya, kalau udah ngaji tauhid, kalau udah ngaji tijan, kalau udah ngaji sifat irodat, ini masukin ke hati kita sedalam-dalamnya. Supaya apa? Supaya ketika kita punya keinginan, tetap kita punya pegangan. Iya, gue punya keinginan, tapi kan tetap nanti yang terwujud adalah keinginan Tuhan. Jadi begitu keinginan kita tidak terrealisasi, udah tenang, karena kita udah punya pegangan ini. Iya, sekuat apapun keinginan kita, kalau Allah tidak berkeinginan mau gimana? Pengen mah anak teh kawin sama ustad, pengen mah anak kita teh kawinnya sama yang udah mapan, kebelejog ya. Lakinya jadi model kayak begitu ya, bininya ya, itu kita gitu ya. Padahal mah pengennya mah Masya Allah ya. Apa aja kita mah ya, ngadain acara kayak apa, ada aja kita mah kurangnya teh ya. Ada aja itu eksesnya teh. Sukses dengan ekses biasanya kita mah ya. Ada aja yang kurang. Udah rapi-rapi, hajatan semua, beres hajatan tetangga ada yang nyeletuk. Genteng hilang katanya gara-gara dia masang tenda. Ada aja kita mah gitu ya. Gara-gara genteng satu jadi omongan 6 bulan kan gitu ya. Padahal mah kita udah mateng banget merencanakan kan gitu ya. Tenda nih bye-bye ini tetap aja ya. Susah keinginan kita karena memang Allah yang pengen, emang pengen ada masalah sama tetangga kan gitu ya. Allah itu yang pengen. Maka miskin, kaya, pintar, bodoh, semua itu adalah yakini kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang segala-galanya, yang terrealisasi, yang terwujud. Kita mah tinggal pengennya doang, gitu ya. Kedua, irodat Allah, hak Allah, walaupun tidak ada yang mempercayai. Jadi masalah irodat mah kita mau percaya nggak percaya, Allah mah tetap irodat, gitu ya. 3, halaman 43 ya. Allah berkehendak, artinya semua yang terjadi ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang terpaksa karena doa, karena cinta atau benci, karena sudah menjadi adat kebiasaan, atau karena bersikeras. Lah mencek orang Sunda mah kekeh gitu ya. Nah, bahasa Pondok Gede naon atuh? Kekeh. Kehendak Allah enggak karena kita kekeh, enggak gitu ya. Atau kita rajin ngedoa sehingga Allah ngasih apa yang enggak. Apa yang terjadi emang udah kehendak Allah aja gitu. Bukan karena doa kita, bukan karena kita rajin sholat, enggak ada. Semua itu tidak bisa memaksa irodat Allah, enggak. Allah ngasih sesukanya aja gitu. Allah ngasih sesukanya Allah aja. Enggak bisa dipaksa oleh doa, enggak bisa dipaksa oleh sodako, enggak. Atau karena benci. Allah benci banget kali ya sama tetangga, emang jarang ngaji, makanya sekarang dikasih penyakit tuh kayak begitu. Bukan. Enggak karena itu Allah mah. Emang Allah berkehendak aja ngasih penyakit sama dia gitu ya. Bukan karena benci, enggak bisa dipaksa dengan itu Allah ya. Maka itu di sini kita diperintahkan agar senantiasa berdoa supaya apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Nah ini ibu-ibu, ini bisa diamalkan ya doa ini ya, supaya apa yang selalu menjadi keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah gitu ya. Ini doanya ini ya. Allahumma hdina bima rojautana. Ya Allah, tunjukkan kami semua kepada jalan yang sesuai dengan yang diharapkan olehmu. Nah ini doanya ya. Habis sholat dibaca ya. Mau 3 kali, mau 7 kali, terserah dah. Semakin banyak ya semakin bagus. Allahumma hdina bima rojautana. Allahumma hdina bima rojautana. Allahumma hdina bima rojautana. Apalagi kalau kita lagi ada hajat. Nah ini baca ini ya. Kalau lagi ada hajat, mau nikahin anak, mau ngejodohin anak, mau ngelamar, atau mau kerjaan baru, atau mau buka warung, apa aja ya. Nah ini baca ini doa supaya apa yang kita niatin sesuai dengan keinginan Allah gitu ya. Allahumma hdina bima rojautana.
Atau ibu-ibu lagi istihoroh, nah ini juga bisa nih. Kalau lagi istihoroh, lagi bingung, minta petunjuk, istihoroh. Ajan dulu dah. Kita lanjutkan. Atau kita sedang minta petunjuk, biasanya lewat istihoroh. Istihoroh itu kan banyak modelnya. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat Quran, atau ya kalau kayak guru-guru bisa langsung kayak dapat wangsit. Tapi orang-orang yang udah dekat mungkin itu mah ya. Kalau model kita mah yang ini aja, yang umum lewat mimpi kita mah ya. Sebelum tidur kita misalnya punya hajat nih, mau nikahin, mau minta petunjuk apalah ke Allah. Sebelum tidur sholat hajat dulu. Sholat hajat 2 rakaat. Sholat tobat dulu. Sholat tobat 2 rakaat. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Kemudian hadoroh, tawasul ke para nabi, para rasul, para wali, para guru-guru, para orang tua. Nah, kemudian salah satu doanya ini. Sebelum baca doa ini bagusnya istighfar. Istighfar, kemudian baca sholawat, kemudian baca la haula wala quwata illa billahil azim. Nah, kemudian terakhir baca ini, Allahumma hdina bima rojautana, Allahumma hdina. Terus sebanyak mungkin bagus. Terus tidur. Biasanya insya Allah itu langsung mimpi biasanya. Langsung dikasih petunjuk lewat mimpi. Nah, cuma nanti kalau udah ada mimpi jangan ditakwil sendiri biasanya Mah ya. Ditakwilnya sama yang paham ya, sama yang paham nakwil mimpi. Karena mimpi itu nggak boleh sembarangan ditakwil. Karena mustajab mimpi mah ya. Kayaknya ibu-ibu hati-hati ya, jangan suka gampang nyeritain mimpi ya, walaupun gak istihoroh ya. Jangan suka gampang nyeritain mimpi sama orang sembarangan. Karena kalau dia ngucap itu mustajab. Tadi malam gua ngimpi dikejar-kejar orang gila, apa ya? Jangan ya. Nanti takutnya ini yang nakwilnya nih orang sembarangan. Wah, lu bakal apes lu. Nah, udah itu. Jadi doa ya. Makanya jangan ya. Dan kalau bisa kalau ngimpi jelek mah udah nggak usah diomongin dah gitu ya. Kalau bisa kan kalau sampai bangun baca ta'awudz, falak, binas, ngeludah ke kiri ya. Seharusnya begitu ya kalau mimpi jelek ya. Kita bangun nih sampai, biasanya kan kalau mimpi jelek sampai bangun biasanya ya. Dikejar-kejar pocong bangun biasanya gitu ya. Dicekek orang gila bangun biasanya ya. Nah itu kalau bangun langsung baca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubikalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayyun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Baca falak, binas, ayat kursi kalau bisa. Terus ngeludah ke kiri ya, ngeludah ke kiri. Tapi jangan ngeludah beneran ya. Ngeludah simbolis doang lah gitu ya. Ngeludahin setan maksudnya ya. Jangan ngeludah beneran, apalagi di kiri kita laki lagi tidur ya, bahaya. Jadi diludahin. Jadi simbolis aja ya. Nah, kemudian miring ke kanan tidurnya. Itu insya Allah nggak berlanjut mimpi buruknya. Karena kadang ada juga ya mimpi buruk, bangun, tidur nyambung. Ada juga ya. Ya Allah, udah bangun ya. Nyambung lagi ya. Makanya baca dulu doa yang tadi ya. Terus kalau udah mimpi jelek begitu nggak usah diomong-omong, udah nggak usah ya, nggak usah. Nah kalau mimpi bagus, apalagi kalau istihoroh, nah itu mah tanya, tapi nanyanya juga nggak boleh sembarangan. Apalagi kalau mimpi yang jelek-jelek udah jangan diomongin dah itu, udah jangan diomongin. Tapi kalau yang ini juga bagus, harus diomonginnya ke yang ngerti gitu supaya nanti kagak salah nakwilnya ya. Jadi ini ya baca doanya, Allahumma hdina bima rojautana. Satu lagi tanggung. 4. Menurut hukum syara, setiap mukallaf wajib mengiktikadkan Allah mempunyai sifat iradat, sah imannya serta diberi pahala. Namun jika tidak percaya, imannya tidak sah, diancam neraka. Jelas ya? Wajib bagi kita para mukallaf, kita kan mukallaf ya. Mukallaf itu orang yang udah balik dan berakal sehat. Namanya mukallaf. Wajib percaya bahwa Allah mempunyai sifat iradat gitu ya. Kemudian Allah menganjurkan agar orang mukmin menerima terhadap kehendak dan takdir Allah. Maka harus sabar, syukur, tawakal, ikhlas, pasrah
atas segala yang ditimpakan oleh Allah kepadanya sambil terus berusaha untuk mengatasinya. Ini pelajarannya di sini ya. Tadi bahwa pelajaran dari sifat irodat bagaimana kita harus meyakini semua yang terjadi atas kehendak Allah. Nggak ada yang terjadi bukan kehendak Allah. Maka itu kita harus nerima, harus sabar, harus syukur apapun yang terjadi. Harus pasrah tawakal. Karena tadi ya, ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alul lima yurid. Kita semua punya keinginan, tapi kan yang berhak terrealisasi keinginannya hanya keinginan Allah, kan gitu ya. Kalau nggak ada sabar, nggak ada syukur, nggak ada tawakal, kita jadinya marah-marah mulu akhirnya, kan gitu ya. Kenapa kok begini, kenapa jadi kenapa mulu, kan gitu ya. Maka di sini ditegaskan oleh ulama tauhid untuk menyikapi sifat irodat ini, meningkatkan keimanan tentang irodat Allah, bagaimana kita harus memasang rasa sabar, rasa syukur terhadap takdir baik maupun terhadap takdir buruk. Kita harus terima dan semua itu adalah kebaikan buat kita. Sampai di situ ibu-ibu jamaah, insya Allah nanti kita lanjutkan nomor 5, sifat irodat atau kehendak Allah berbeda dengan perintahnya. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah.